Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah bulan Zulhijjah, dan kita telah mendapatkan keterangan dari Nabi bahawa bulan Zulhijjah adalah saingannya Ramadan. Rasulullah mengatakan syahrani la yanqusan, ada dua bulan yang pahalanya tidak berkurang, dan kedua-duanya syahrul Aidin, ada hari raya di dalamnya, yaitu Ramadan, Idul Fitri di dalamnya, kemudian Zulhijjah, Idul Adha di dalamnya. Kita sudah jelaskan juga kenapa Zulhijjah begitu berharga dan bahkan menyaingi Ramadan. Di dalamnya ada amalan-amalan yang bahkan tidak ditemukan dalam Ramadan. Di antaranya adalah adanya haji, dan itu jihad. Haji itu jihad. Kemudian adanya kurban. Kedua amalan ini tidak ditemukan dalam Ramadan. Makanya Allah sangat mencintai orang-orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. InsyaAllah hari Sabtu ini sudah jatuh 1 Zulhijjah. Maka Bapak Ibu bersiap-siaplah menyambut seruan Allah untuk menuju kepada kebahagiaan yang abadi di surganya nanti insyaAllah. Baik, setelah kita membuka pintu dengan membahas Zulhijjah, malam ini kita masuk ke dalam salah satu amal bagi kita yang tidak berhaji atau menunggu kapan datangnya giliran untuk berhaji. Kita punya amal saleh yang ditunggu oleh Allah, yaitu berkorban. Dan korban ini punya banyak keutamaan. Kita hanya membatasi tentang keutamaannya, walaupun nanti mungkin selingannya ada hukum-hukum yang perlu diperjelas atau diulang kaji. Tapi kita ingin memberitahu melalui hadis begitu besarnya pahala orang yang melakukan kurban. Pertama sekali, kita perlu faham dulu, kita sering membahasakan dengan kurban. Dalam fikih itu disebut dengan udhiyah. Jadi fikih tidak menyebut kurban, tapi udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah menyembelih hewan yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu unta, sapi dan kambing atau kibas, dengan niat qurbah,
situ kita mengambil bahasanya dengan niat biniyatil qurba, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita mengambil bahasa udhiyah, kita menjadikannya dengan bahasa kurban. Bahasa kurban itu sebenarnya berasal dari qaraba atau qaruba yaqrubu, artinya mendekat. Jadi maksud kurban ya amalan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa aslinya adalah udhiyah, menyembelih binatang yang telah ditentukan dengan niat mendekat kepada Allah di waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak sah kurban kecuali di waktunya. Kapan waktu kurban dimulai? Yaitu setelah salat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari di hari tasyrik yang terakhir. Itu batasan boleh berkurban. Yang terlalu cepat sebelum salat dia sudah berkurban, atau setelah matahari tenggelam dia baru berkurban di hari tasyrik terakhir, maka kurbannya tidak diterima Allah. Hanya bahagian daripada sedekah biasa. Jadi kurban ini punya status sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dengan udhiyah yang sering kita bahasakan dengan kurban. Lalu kemudian, apa saja yang menjadi kelebihan daripada orang-orang yang berkurban? Yang pertama, orang yang berkurban ini dia telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah paling mencintai orang-orang yang berkurban. Dan ini berdasarkan salah satu hadis dari Aisyah, walaupun hadis ini diperselisihkan, sebahagian ulama mengatakan dhaif. Namun walaupun begitu, hadis-hadis dhaif masih boleh dijadikan pembicaraan hujjah pada perkara fadilah amal. Jadi dalam fadilah amal, keutamaan-keutamaan beramal tidak dipermasalahkan oleh jumhur ulama untuk membicarakan hadis dhaif. Asal jangan masuk ke kategori dhaif jiddan. Ada satu hadis dari Aisyah. Sebelum itu perlu kita faham, dhaif dalam hadis itu belum tentu tidak benar hadisnya. Tapi karena ada beberapa kategori yang tidak mencapai hadis, tidak bisa menaikkan hadis itu menjadi hasan atau sahih, maka dia bisa menjadi dhaif. Jadi belum tentu hadis itu tidak benar kalau dhaif. Bisa jadi salah satu perawinya bermasalah. Nabi mengatakan sesuatu, didengarkan oleh si A, si A didengarkan oleh si B, si B didengarkan oleh si C. Si C ternyata orang yang kurang bagus hafalannya. Jadi dikhawatirkan kehadiran si C bisa menyebabkan berubahnya bunyi hadis. Tapi itu adalah hal yang tidak mutlak membuat hadis itu tidak benar. Bisa jadi sisi di waktu dengar itu juga dia benar, cuma karena dia waktu kuliah IPK-nya 1,9, sehingga para peneliti hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, segala macam khawatir dengan kelemahan daya ingat dia, takut mengubah keabsahan hadis. Berbeda dengan hadis palsu, Bang. Kalau hadis maudhu', hadis mungkar, hadis palsu, itu total. Itu pasti disalah gunakan. Baik matanya, sanadnya, ada pemalsu-pemalsu hadis. Jadi yang mau saya kasih tahu pertama bahwa hadis dari Aisyah yang menyatakan tentang bahwa orang yang berkurban adalah orang yang dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam." Jadi kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam yang sedang
berada di hari-hari nahar. Hari nahar itu, nahrun itu menyembelih. Hari nahar itu 4 hari. 10 Zulhijjah, iaitu Idul Adha-nya, 11, 12, 13. 11, 12, 13 disebut dengan nama lain hari Tasyriq. Kenapa disebut dengan nama Tasyriq? Berasal dari bahasa syarraqa yusyarriqu tasyriq, artinya menjemur. Itu karena dulu orang-orang di masa Nabi setelah menyembelih di hari raya Idul Adha, karena tidak ada kulkas, mereka menjemur supaya bisa tahan lama. Dan itu bukan sunnah bagi kita menjemur daging. Jadi bapa tidak perlu jemur daging karena kita sudah ada penggantinya, yaitu kulkas. Jadi bina ada, cukup ada kanah sudah cukup. Tak perlu kita ada lagi daging yang sudah kita sembelih. Nah, itu disebut hari Tasyriq. Karena orang kadang-kadang menyebut hari Tasyriq, hari Tasyriq. Apa itu hari Tasyriq? Orang tak faham apa itu Tasyriq. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, Rasulullah mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang berada di hari nahar, iaitu 4 hari tadi, hari penyembelihan, yang lebih dicintai Allah kecuali mereka yang berkurban. Jadi 4 hari itu, dari semenjak hari raya sampai hari Tasyriq, tidak ada amalan yang lebih dicintai kecuali mereka yang berkurban. Ini memberi isyarat. Yang pertama, kalau kita beramal selain kurban di 4 hari itu, lalu tidak berkurban, maka kita telah salah memilih skala prioritas amal. Contohnya kita bersedekah di hari raya. Jumlah sedekah kita melebihi harga kurban 5 juta. Padahal harga kurban cuma 2.700.000. Kita sedekahnya sampai 2 kali lipat harga kurban. Yang Allah cintai yang berkurban. Bukan tidak berpahala yang sedekah. Yang lebih Allah cintai yang berkurban. Karena esensinya berbeda. Pengorbanan itu berbeda esensinya. Jadi utamakan kurban. Bahkan kalau perlu, tahan sedekah supaya bisa kurban. Seandainya uang kita pas-pasan, artinya kalau kita sedekah tidak bisa kurban, tahan sedekah agar bisa kurban. Itu di bulan Zulhijjah begitu. Tapi setelah masa kurban, sedekah itu dialirkan lagi, jangan ditahan-tahan lagi. Ini ada orang dibilang tahan sedekah supaya bisa kurban, habis kurban ditahannya sepanjang hidup, tidak sedekah-sedekah lagi. Bukan begitu. Untuk bisa kurban, karena itu skala prioritas. Jadi isyarat ini menunjukkan Allah mendahulukan orang-orang berkurban dalam kecintaannya. Lalu juga bunyi hadis ini menyebutkan tentang Allah begitu mencintai orang-orang yang berkurban. Sangat mencintai. Sehingga bahasa Nabi, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada mereka yang berkurban. Ini menunjukkan cinta Allah kepada orang yang berkurban. Kenapa kita butuh cinta Allah? Karena cinta yang melahirkan ridha. Kalau sudah ridha, maka Allah bisa pilih kita masuk ke surganya suka-suka Allah, walaupun hanya mengandalkan satu amal. Jadi kita butuh cinta Allah, karena cinta menyelamatkan semua keadaan. Dalam rumah tangga, uang suami banyak, uang istri banyak, tapi tak ada cinta di antara mereka. Itu semua tak berharga. Jadi semuanya apa bahasa Indonesianya, tawar, tabu tawar kan? Jadi tawar begitu. Tidak ada manis-manisnya. Oh ya, hambar. Alhamdulillah. Jadi tidak ada manis-manisnya. Tapi kalau suami miskin, istri pun tak ada kerja, tapi dibarengi dengan rasa cinta, itu penuh kenyamanan. Kita butuh cinta. Makanya kurban itu dan hari-hari kurban, sebenarnya kita sedang diajak Allah untuk membuktikan cinta. Jadi hari-hari kurban itu Allah ingin mengatakan, buktikan cintamu kepada aku.
Saya sering mengatakan di mana-mana selama ini, biar orang mengetahui bahawa dasar kurban itu memang cinta. Makanya orang tua mengatakan cinta butuh pengorbanan. Sejarah pertama sekali kurban adalah sejarah Qabil dan Habil. Urusannya apa, Pak? Urusan perkawinan, masalah cinta. Qabil mencintai saudara kembarnya sendiri, padahal dia tak boleh menikah dengan saudara kembarnya sendiri, harus bersilang dengan saudara kandung yang bukan kembar. Tapi dia begitu mencintai saudara kembarnya sendiri. Sedangkan itu menjadi hak Habil, hak adiknya. Kira-kira begitu, entah adik, entah abang, tak jelas. Tapi saudara kandungnya. Lalu kemudian Allah suruh kurban. Ketika Allah suruh kurban, dipilihlah kurban Habil. Allah menunjuk Habil lah yang berhak menikahi saudara kembar si Qabil, bukan si Qabil. Jadi urusannya urusan cinta. Berlanjut ke Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail? Kenapa tidak disuruh sembelih yang lain saja? Unta, sapi. Karena Ibrahim terkenal dengan kedermawanannya. Ibrahim itu sampai dijuluki selain julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim juga dijuluki Abu Ad-Diyafah, atau bapaknya tamu, karena beliau sangat memuliakan tamu. 3 orang malaikat menjelma, iaitu Jibril, Mikail, Israfil datang ke rumahnya. 3 orang beliau sembelih seekor anak sapi untuk memuliakan tamu, yang kemudian tidak dimakan dan minumannya tidak diminum, karena malaikat tak makan minum. Kenapa tidak suruh sembelih yang lain? Kenapa harus suruh sembelih anak? Ini ternyata tidak lepas daripada urusan cinta. Jadi kalau kita baca tafsir, baca sejarah, ya, bahawa Ibrahim sebelum memiliki Ismail itu memang cintanya penuh kepada Allah. Ya, jadi sampai dicampakkan ke dalam api hanya karena membela kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh cintanya. Begitu diberi Ismail, nah disitulah terselip cinta kepada makhluk, iaitu anaknya sendiri. Ya. Lalu Allah cemburu. Allah itu cemburu, Pak. Ada orang yang waktu saya sebut cemburu mengira ini ulok-ulok atau mengolok-olok Allah. Allah itu memang pencemburu. Nabi yang mengatakannya, innallaha yughar. Allah itu pencemburu, kata Nabi. Kapan Allah cemburu? Kalau hambanya menjauh darinya. Kalau Allah sudah cemburu, Allah tarik. Makanya kita ni kalau jauh dari Allah, tidak pernah menyebut namanya. Kalau Allah sudah cemburu, Allah tarik balik agar kita bisa kembali menyebut namanya. Bagaimana caranya? Diberi sakit. Dalam sakit kita menyebut-nyebut la ilaha illallah. Dulu sebelum sakit tidak sebut. Cuma kurang ajarnya begitu sembuh tidak sebut lagi. Kalau satu kota sudah tak lagi mengingat Allah, penuh maksiat, Allah cemburu. Caranya bagaimana Allah tarik agar mereka menyebut kembali Allah? Allah beri musibah. Allah berkata kepada bumi, tazalzali, kata Allah. Kata hadis dari Aisyah, Allah berkata kepada bumi, bergoncanglah. Maka gempa, tsunami. Yang Allah cemburu, kan? Karena kita sudah disibukkan dengan kedai kopi, bola. Sekarang orang sudah sibuk, setelah tsunami sibuk dengan game judi online. Tak banyak lagi yang menyebut Allah. Tunggu Allah cemburu, Allah lampiaskan sekali lagi. Makanya Allah berkata kepada Ibrahim, seakan-akan ini bahasa kita, cuma yang kita wakili begitulah keinginan Allah. Allah tanya, seakan-akan Allah tanya ke Ibrahim, engkau pilih aku atau pilih anakmu? Kalau engkau pilih aku, sembelihlah anakmu. Jadi ini tantangan cinta ini. Untungnya Ibrahim memilih Allah, sehingga dia menyembelih anaknya. Jadi urusannya urusan berawal dari
cinta Ibrahim yang terbelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia suruh kurban. Kita kan kalau ingin membuktikan cinta kan begitu, Pak. Ini kalau di antara bapak ada yang punya pengalaman. Istri mengatakan, "Pilih aku atau pilih dia." Ini yang punya pengalaman aja, enggak usah ditunjuk tangan, Pak. Nah, nanti ketahuan. Istri akan mengatakan, "Pilih aku atau pilih dia." Maksudnya istri kedua. Kalau pilih aku, sembelihlah dia. Lalu suaminya jawab, "Aku pilih dia." Maka disembelihlah aku. Nah, ini yang pada bapak ni. Banyak yang begitu tu. Itu tantangan cinta. Hari ini Allah Subhanahu wa taala tak menyuruh kita menyembelih anak. Allah ingin kita membuktikan cinta. Allah cuma mengatakan di bulan ini, seterusnya di tahun yang lalu, Allah begitu datang musim kurban, Allah akan bertanya kepada kita, "Pilih aku atau pilih HP-mu? Pilih aku atau engkau pilih sepeda listrikmu?" Banyak Pak yang pilih sepeda listrik. Makanya ketika ditanya orang, ada rencana kurban tidak? Dia akan mengatakan, kayaknya enggak cukuplah uang ni. Ada rencana beli sepeda listrik. Berarti dia tak bisa membuktikan cintanya kepada Allah. Itu permintaan Allah sekarang. Makanya bulan ini bulan membuktikan cinta. Baik gaduh pegah tapi cintaku hanya kepadamu ya Allah, hanya engkau dalam hatiku ya Allah. Begitu datang bulan kurban, Allah suruh pilih. Pilih aku atau pilih gorden di rumah. Itu ada yang pilih gorden di rumah, Pak. Satu ruang tamu itu sekitar 3 juta, 4 juta itu. Tidak kurban demi gorden. Nah, inilah sekarang yang bisa membuktikan cinta adalah kurban. Oleh karena itu, kalau dia bisa buktikan cinta, Allah mencintainya. Ketika Ibrahim berhasil membuktikan cinta, Allah balas cintanya, wa fadainahu bizabhin azim. Kami ganti anaknya Ismail dengan sembelihan yang besar, hati besar yang agung, yaitu diganti Allah dengan kibas. Nah, jadi ini kelebihan pertama orang berkorban, dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua bersambung hadisnya, masih dalam hadis yang sama, yaitu semua binatang kurban kita akan kembali bersaksi membela kita di hari kiamat. Jadi Nabi mengatakan sambungan hadis, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamah." Itu semua binatang kurbanmu akan kembali datang di hari kiamat. Biquruniha, lengkap dengan tanduknya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Jadi Nabi mengatakan binatang yang telah engkau cincang, bahkan tak tahu lagi mana tulangnya, tak tahu lagi mana daging, ujung-ujungnya masuk ke dalam kuali, lalu kemudian berakhir nasibnya di septic tank. Ternyata mereka datang kembali dengan wujud yang seperti kita beli dulu, lalu mereka bersaksi di hari kiamat. Nah, jadi pembela kita salah satunya di hari kiamat adalah binatang kurban kita sendiri. Bisa jadi kambing, sapi akan berkata, "Ya Allah, inilah orang-orang yang dulu menyembelih kami karenamu ya Allah." Dan ini Bapak Ibu, kejadian ini nanti, ini kan tidak sesuai dengan sebab dan akibat. Karena kalau kita menyembelih sesuatu, menyakiti orang atau menyembelihnya, itu orang itu tidak mungkin datang membela kita, pasti menuntut itu. Kalau bapa menyembelih istri, memutilasi istri, apakah istri datang untuk membela suaminya? Tidak, pasti tidak. Pasti dituntut. Tapi binatang kurban, begitu kita kurbankan, yang menahan derita siapa? Binatang kurban. Yang menahan waktu digorok sampai keluar suara jeritan, binatang kurban.
Tapi ketika mereka kita sakiti, malah datang untuk membela. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kejadian ini seperti ini. Kita perlu faham, binatang itu punya hati. Makanya dalam hadis ketika anjing diberi minum oleh seorang pelacur, di ujung hadis kan Nabi mengatakan, kenapa pelacur itu bisa masuk surga dengan memberi minum seekor anjing? Nabi mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, di setiap hati yang basah ada pahala. Maksud Nabi, anjing itu punya hati, dia berterima kasih kepada orang yang memberinya minum. Anjing itu makhluk Allah, Allah balas kebaikan itu. Sekarang kambing punya hati tidak? Punya. Kalau tidak punya hati, kita tidak makan hati kambing. Yang saya maksud perasaannya pasti punya. Sapi punya perasaan tidak? Punya. Maka salah satu sunnah dalam menyembelih, ketika menyembelih itu jangan di depan binatang sembelihan lain. Jadi ketika menyembelih sapi, jauhkan sapi yang lain atau tutup dengan tabir supaya tak nampak proses penyembelihan ini. Kalau kata para ulama, kalau dia lihat akan menyebabkan hatinya kecut sehingga membuat dagingnya tak lezat. Itu menunjukkan mereka punya hati. Maka ketika kita menyembelih, mereka juga punya perasaan, rasa takut, punya. Kalau bukan Allah yang suruh taat kepada perintahnya, pasti mereka semua melarikan diri dari Lok Semawe menjelang H-10 tu dah lari semua, Pak. Cuma kenapa tidak ada yang lari? Saya lihat kambing-kambing masih berkeliaran, sapi berkeliaran. Padahal mereka sudah tahu nasib mereka akan terjadi pembantaian massal tidak lama lagi. Tapi tidak ada yang lari karena taat kepada Allah. Seandainya kita bisa memahami bahasa ibu kambing, mama sapi, itu sebelum dikorbankan kan mereka sudah mengucapkan perpisahan ke mana anaknya itu, Pak. Mereka akan katakan, nak, mama 2 hari lagi akan meninggalkan engkau. Jaga adikmu baik-baik. Usahakan jangan sampai putus sekolah. Kuliah ya nak. Ada mama simpan uang di bawah bantal sedikit. Jangan kasih tahu ayahmu. Kalau tahu ayahmu dia main game judi online. Itu perasaan itu ada. Makanya ya, kita ini ketika menyembelih kan aneh, sudah sembelih kok bela kita. Ini ternyata adalah salah satu kelebihan yang Allah beri pada orang yang berkurban, karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tundukkan semua binatang agar ikut taat kepada orang yang berkurban. Maka banyaknya pembela, pengacara, salah satunya adalah binatang kurban berdasarkan hadis ini. Karena semua amal soleh kita, Pak, datang kembali untuk bersaksi. Quran datang. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Semua yang kau baca akan datang kembali di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Menjadi pemberi syafaat kepada sahabatnya. Nanti dipimpin oleh siapa? Surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Memimpin semua ayat untuk membela orang yang selalu khatam, balik lagi khatam, balik lagi khatam. Jadi amal saleh yang menjadi pembela. Sedekah kita membela kita. Apapun, Pak, sampai semua jiwa raga ini akan berbicara. Yauma tukallimuna aydihim wa arjulahum. Yang bicara dengan kami nanti adalah tangan, kaki. Jadi salah satu kelebihan orang berkorban akan mendapatkan pengacara dari binatang-binatang kurbannya. Lalu kemudian fadilah berikutnya, pahala orang yang berkorban dicatat oleh Allah dengan sangat cepat. Dan ini sambungan hadis, wa innad dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa' 'ala al-ard. Darah yang jatuh dari binatang kurbanmu sebelum mencapai ke tanah sudah lebih dahulu tercatat amalmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan Allah sangat gembira dengan kurban hamba sehingga buru-buru Allah mencatat pahalanya sebelum darah binatang kurban menetes ke tanah. Padahal menetes ke tanah itu
Tak sampai 1 detik sudah jatuh ke tanah itu, Pak. Atau detikan pertama muncrat sudah jatuh ke tanah. Tapi pahala dicatat Allah sempurna. Namun satu catatan, selama kurban itu sah. Selama kurban itu sah. Bagaimana kita tahu kurban itu sah? Yang pertama, hati-hati berkurban dengan harta yang haram. Bukan hanya sia-sia, tapi menimbulkan dosa. Sedekah saja, kalau dilakukan dengan harta haram, bukan hanya sia-sia, tapi menimbulkan dosa. Kenapa kok sedekah dengan harta haram bisa berdosa? Seharusnya kalau ditolak, ditolak aja. Tidak usah kasih dosa. Tapi dosa, kata Nabi. Kenapa begitu? Karena dia seakan-akan ingin memberitahu kepada orang banyak bahwa Allah menerima sogok dari harta haram. Makanya Allah tak terima. Dan karena dia melecehkan Allah, seakan-akan Allah menerima sogok harta haram, di situ orang sedekah dengan harta haram jadi dosa. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima semua amal kecuali dari yang baik-baik saja. Jadi ini kadang-kadang ada orang membangga-banggakan kurban, padahal pengharum. Toke sabu-sabu kurban, germo kurban, artis kurban, hasil dari joget-joget. Tidak ada yang diterima. Semua perkara tak akan diterima dengan harta yang haram. Tidak akan. Itu penyebab tidak diterimanya kurban. Yang kedua, kita tak memenuhi syarat kurban. Apa dia? Allah telah memberi ketentuan melalui nabinya bahawa tidak boleh ada 4 aib pada binatang kurban. Apa saja? Yang pertama, buta, al-aura. Binatang kurban tak boleh buta, baik buta 2 belah atau sebelah. Tapi kalau cuma rabun jauh, rabun dekat, miopi, hipermetropi, Pak, itu masih boleh. Ya, tinggal dites saja, Bapak bawa kertas, suruh baca sama kambing, Bapak jauhkan kertasnya, bisa dibaca atau tidak. Itu masih okey, selama dia masih bisa lihat. Tapi kalau buta, langsung hanasah. Yang kedua, pincang. Jadi kalau sudah pincang, tidak sah. Jadi hati-hati melihat kambing, ini panitia, hati-hati melihat sapi, lihat sampai pada jalannya, pincang atau tidak. Kalau pincang, tak diterima. Kemudian yang ketiga, terlalu kurus. Terlalu kurus. Tak diterima binatang kurban kalau terlalu kurus. Contoh kurus sampai nampak tulang. Jadi yang mana yang paling disukai? Nabi itu kalau kurban mencari binatang kurban yang paling gemuk. Makanya di mana-mana yang gemuk-gemuk selalu lebih utama. Bapak jangan lihat saya. Makanya kita harus bangga nih yang gemuk-gemuk nih, Pak. Ini sibuk merendah-rendahkan diri. Ada orang mengatakan, "Pekah nak pijuk-pijuk drone." Yang tembun yang paling gila pahala. Tapi untuk kurban. Untuk kurban. Yang pijut, yang kurus malah tidak diterima. Jadi jangan sampai kita menghina isteri yang gemuk. Itulah yang paling bagus untuk kurban. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai nanti terpedaya pemilik kambing, penjual kambing, itu kadang-kadang mengatakan, "Pak, di sana ada yang lebih murah. Yang ini 2.700.000 nih, atau 3 juta kalau sudah gemuk. Ada yang lebih murah, Pak. Bisa 1,5 juta. Lalu kita pikir, ini bisa lebih murah. Padahal tidak sah. Gara-gara terlalu kurus sampai nampak tulang, itu tidak sah. Nah, kemudian yang keempat, apa sahabat tu? Buta, pincang, kurus. Bukan cacat, Pak. Kalau cacat, kalau tanduk terbelah
hidung terbelah, itu makruh saja, tidak sampai, nggak sah. Apa itu lagi? Kumur. Nggak, ada aib satu lagi, Pak. Ada aib satu lagi. Alah, lupa saya. Aib satu lagi, ada satu lagi yang tidak boleh dikurbankan. Nanti kalau teringat saya kabarkan lagi. Maklumlah manusia, apalagi belum makan malam nih, Pak. Itu yang menyebabkan tidak sah kurban. Lalu kemudian jumlah. Nanti masalah aib, kalau ingat saya ingatkan lagi. Jumlah kurban harus sesuai seperti yang Nabi sebutkan. Satu orang hanya untuk satu kambing, atau satu kambing hanya untuk satu orang. Kalau mau bersyarikat, boleh pada sapi dan unta, sebanyak 7 orang maksimal. Bukan mesti 7 orang, tapi maksimal. Satu kambing atau kibas itu untuk satu orang. Tidak boleh berniat 2 orang untuk satu kambing. Lalu ada orang yang mengatakan, tapi saya dengar Ustaz, ada hadis yang menyatakan satu kambing untuk satu keluarga. Itu harus baca dengan baik, Pak. Disyarah oleh para ulama. Yang dimaksud adalah pahalanya, bukan kuantitasnya. Jadi tidak boleh satu kambing ini atas nama kami berlima. Tidak boleh. Tetap satu orang. Cuma pahalanya dipastikan untuk satu keluarga. Oleh karena itu, dalam satu keluarga, kata mazhab Syafi'i, ala kulli ahli baitin, setiap satu keluarga itu sunnah kifayah untuk berkurban setiap tahun satu orang. Hukum kurban sunnah muakkad, tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadnya, kalau untuk satu keluarga sunnah setahun ada yang kurban satu orang dari keluarga itu. Oh, tidak bisa suami, isteri. Isteri tak mampu, anak. Pahala dibagi bersama. Dan cara bagi pahala bukan dipotong-potong, dikopi, dipaste. Kita yang bukan maha kaya yang sering potong-potong, bagi kuih akhirnya sikit-sikit dapat. Allah hendak kalau bagi pahala dikopi, dipaste ke catatan kita bersama. Semua dapat sempurna. Maka saya sering bilang itu sama ibu-ibu, walaupun ibu tak mampu kurban karena bukan pekerja, ajak suami kurban, dorong suaminya untuk kurban. Kalau suami tak cukup uang, ibu bantu supaya bisa kurban dalam rumah tangga, dalam keluarga. 1 tahun tu ada 1 kurban. Tanya sama suami, abang berapa yang sudah punya uang? Kata suami, ya cuma 100.000 yang ada. Berarti si ibu nombok 2.600.000 lagi. Ini isteri bangai namanya ini. Seharusnya suami yang nombok ke isteri, biar aja isteri yang kurban. Jadi pahala untuk semua. Akibat memahami siapa yang pakai nama itu yang dapat pahala, akibatnya apa yang terjadi, Pak? Memindah-mindahkan nama setiap tahun. Karena pemahamannya siapa yang dipakai namanya itu yang dapat pahala. Tahun ini suami, lalu kata isteri, abang enak sudah dapat pahala. Kami mana pahala kami? Akhirnya tahun depan taruh nama isteri. Lalu tahun berikutnya taruh nama anak. Maka sering saya tanya, kalau satu isteri 10 orang anak, tahun keberapakah suami dapat pahala kembali? Tahun ke-12 baru dapat lagi. Padahal 11 tahun ni pakai uang suami terus. Tak ada pahala kerana peduk nan-gop. Taruh nama isteri, taruh nama anak. Mengira pahala tidak dibagi bersama. Padahal tidak perlu begitu, Pak. Tiap tahun taruh aja nama suami. Oh, isteri yang punya rezeki. Udah pakai nama isteri. Tidak perlu ganti-ganti. Tetap pahala untuk satu keluarga. Bahkan Imam Malik itu menyatakan ring satu, orang tua, mertua, sampai pembantu mendapat pahala dari majikannya yang berkorban. Sampai begitu kata mazhab Malik. Jadi itu tak perlu ragu. Yang penting ada kurban, satu keluarga satu. Oh, rupanya isteri punya satu kurban, suami punya satu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi jumlah itu menjadi penentu sah tidak sah. Maka oleh kerana itu, paling banyak bersyarikat 7 orang pada sapi. Tak sah kurban satu sekolah satu sapi. Tak sah kurban satu sekolah satu sapi. Buat spanduk besar-besar, kurban dari SMK sekian. Uang dari mana? Wali murid kumpul 50.000, 100.000. Kurban sama-sama, tak sah. Tidak sah. Yang sah 7 orang guru kumpul untuk satu sapi. Dan mohon maaf, hati-hati kepala sekolah yang kadang-kadang mewajibkan itu. Ada kalanya wali murid tak semua mampu. Lalu dipaksa untuk berkurban, padahal bukan kurban. Itu tidak sah kurban dan bukan kurban. Walaupun spanduk tertulis kurban, bukan kurban.
Jadi betul-betul jangan sampai terzalimi wali murid yang mungkin betul-betul tak mampu untuk kurban. Jadi ini yang harus dihindari dalam urusan kurban. Baik, nanti kita sambung berikutnya dengan fadilah yang lain insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.